Hello again everyone. Welcome back to Madam Halijah Classroom. Today we are moving on to chapter 3.3 concentration. Let's begin. At the end of this video, you should be able to define molarity, density and percentage by mass. And at the end of this class, we will learn how to calculate molarity and percentage by mass. Baik, kita mulakan dengan molarity. Apakah itu molarity? Baik, sebelum kita pergi kepada takrifan molarity, mari kita perhatikan beberapa perkara. Solution. Solution ini bukanlah seperti solution dalam matematik kamu tu. Itu solution jawapan. Bukan solution yang bermaksud jawapan. Solution di sini bermaksud larutan. Kamu pernah dengar kan? Solution bermaksud larutan. Okay, jadi larutan adalah a homogeneous mixture formed when an amount of solute dissolved completely in a solvent. Maksudnya larutan adalah satu campuran homogeneous. Kamu masih ingat lagi apa itu campuran homogeneous? Kan? Baik. If you don't remember what homogeneous mixture is, you can always refer to your previous lecture. Alright. The solution is a homogeneous mixture formed when an amount of solute. Solute ataupun kita panggil bahan larut. Solute adalah bahan larut. Larut completely. Dissolved completely in a solvent. Solvent adalah apa yang kita panggil pelarut. Nah, okey. Jadi kesimpulannya, apabila kita ada bahan larut, kita masukkan dalam pelarut, kita akan dapat larutan. Nah, inilah maksudnya. It means whenever solute, ini solute, masuk dalam, madam tukar warna pen. Apabila kita ada solute, bahan larut adalah solute, kita tambah kepada solvent ataupun pelarut, kita akan dapat solution. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan bahan larut, pelarut dan larutan. Baik, perhatikan diagram ini. Nah, ini adalah solvent. Solvent ataupun pelarut. Dan ini adalah solute. Ini adalah satu keadaan apabila solute berada di dalam, kita tambahkan solvent. Dan kita akan dapat solution apabila kedua-duanya telah bercampur. Boleh juga satu keadaan yang mana can also be where you have a beaker. Kamu ada satu beaker. Kemudian dalam beaker ini kamu sudah masukkan water. Contohnya ada water dalam beaker ini. Let's say in this beaker you have water. And kamu masukkan garam. Kamu masukkan salt. So, apabila kamu masukkan salt dalam water, water adalah solvent. Water adalah solvent di sini ataupun pelarutnya. Dan garam ini adalah bahan larut. Ini adalah bahan larut. Dan air ini, dan apabila garam telah larut dalam air, kita akan dapat solution. Nah, okay. So inilah dia bagaimana kita menghasilkan solution dengan melarutkan solute dalam solvent. Okay. Dan bukan sentiasanya solute itu ataupun bahan larut itu mesti pepejal. Bahan larut juga boleh menjadi liquid. Boleh jadi liquid, cecair. Baik. Solvent. Solvent adalah substance that present in a larger amount. Ataupun solvent tadi kita sudah tahu, solvent adalah pelarut. Jadi pelarut adalah bahan yang hadir dalam kuantiti yang besar. Or the substance that present in a larger amount in the solution. And solute ataupun bahan larut adalah bahan yang hadir in a smaller
amount. Dengan amount yang sedikit, maka dia adalah solute. Manakala bahan yang terhasil daripada percampuran solvent dan solute adalah a solution. Nah, ini adalah solution ataupun larutan. Ya, so I hope with this explanation it is clear to you apa maksud solution, apa maksud solvent dan apa maksud solute. Apakah yang dimaksudkan dengan molarity? Molarity of a solution is the number of mole of solute in 1 liter or 1 decimeter cube of solution. Bilangan mol bahan larut, solute. Bilangan mol bahan larut dalam 1 liter larutan. Itulah yang dimaksudkan dengan molarity. Molarity mempunyai unit mol per liter ataupun mol per desimeter padu ataupun molar. Yang akan kita gunakan selalu adalah yang ini, mol per liter. Yang biasa kamu gunakan di sekolah adalah ini, molar ataupun simbolnya M. Nah, itu adalah molarity. Dan ada beberapa perkara yang kamu kena ketahui, iaitu 1 liter adalah bersamaan dengan 1 desimeter padu ataupun 1000 cm padu. Dan 1 liter juga adalah bersamaan dengan 1000 ml. I hope you know this because you are going to do this conversion quite a bit. Alright, so you need to know this by heart. Okey, kita juga boleh tuliskan perhubungan itu dengan cara berikut. Molarity bersamaan dengan mole solute bahagi dengan volume of solution. Dan apabila menuliskan takrifan ini, ingat kamu mestilah sentiasa memasukkan unitnya, mol dan liter, apabila mentakrifkan molarity dengan cara perhubungan ini. Okey, ataupun daripada perhubungan ini, kita boleh dapat bagaimana kita mengira mol. Jadi mol boleh dikira dengan cara ini. Kita susun semula equation. Jadi kita akan dapat mol bersamaan dengan molar times volume. That is how formula mol sama dengan MV itu kamu dapat. Kalau di sekolah, cikgu selalu tulis begini, mol sama dengan MV. Di mana M adalah molarity dan V adalah volume. Now, let's look at some example. Determine the molarity of sucrose solution. Bila 1.71 of sucrose. Di sini dia bagi mass for sucrose dilarutkan dalam 0.5 liter of water. Here we are going to assume, kita akan anggap bahawa tidak ada increase in volume. Tidak ada increase in volume of solution apabila kita tambahkan sucrose kepada water. In this case, sucrose is the solute ataupun bahan larut dan water is the solvent ataupun pelarutnya. So, kita larutkan sucrose sebanyak 1.71 ke dalam water. Dan akhirnya nanti kita akan dapat sucrose solution. Kita akan kira molarity of the sucrose solution. So, kembali kepada formula kita ataupun relationship kita, molarity adalah bersamaan dengan mol bahagi volume, kan? Jadi, kita kena cari dahulu mole of solute itu. So, cara untuk cari mole of solute, mass kita bagi dengan molar mass. Ini cara yang biasa yang kamu sudah tahu. So, masukkan, insert the value of the mass and calculate the molar mass of sucrose. And then you will have your mole of sucrose. Apabila sudah dapat mole of sucrose, masukkan ke dalam perhubungan ini. Molarity bersamaan dengan mole sucrose divided by volume of sucrose solution. Masukkan mole sucrose yang kita sudah dapat tadi. Dan kemudian kita bahagikan dengan volume of solution. Dan ingat, just now we assume that the volume of the solvent equal to volume of solution.
Tadi kita assume yang itu ya. Alright, so then kita selesaikan molarity-nya. This is the molarity that you get. And don't forget, every time you write your final answer, you must include the unit. Never forget ni. Jangan lupa unit. Unit mesti ada. Alright? Okay, now let's look at another example. How many grams of potassium dichromate, K2Cr2O7, is required to prepare 250 ml of 2.16 molar potassium dichromate? Jadi, apa yang diberi dalam soalan? Dia beri kamu formula. Ini, molecular formula. You are given 250 ml ni adalah volume. Volume siapa? Volume solution. Okay. Dan dia bagi kamu 2.16 molar. 2.16 molar ini dia punya molarity. Jadi, kita mau cari dia punya how many grams. Many grams ni maksudnya kamu diminta cari berapa mass yang diperlukan untuk sediakan solution ini. Jadi, kita berbalik kepada kita punya relationship. Mol bersamaan dengan molar kali volume. Molar kamu sudah ada. Masukkan molar, masukkan volume. Kemudian, sini volume boleh cancel, volume boleh cancel kan? Okay. Kamu dapat mol. Mol siapa? Mol potassium dichromate ini. Mol potassium dichromate itu. Jadi, apabila kita sudah ada mol, kita gunakan perhubungan ini, this relationship. Dan daripada sini kita mau cari dia punya mass kan. Ini yang kita mau cari. Jadi kamu cari mass dengan gunakan perhubungan mol. Molar ni naik atas lah. Mol bahagi kali dengan molar mass. Mol sudah dapat, cari molar mass. Okay, jangan lupa cari molar mass itu macam mana ya. Tekan kalkulator hebat. Then you get your answer. So ini adalah bagaimana cari mass untuk satu solution yang telah diberi volume dan molarity. Okay, let's move on to density. Density juga adalah satu cara kita boleh mengukur kepekatan. Okay, concentration. So, apa itu density? Density adalah the ratio between mass of a solution and its volume. Maksudnya, dia adalah satu perhubungan di antara mass solution dengan volume of solution. Okay, mass of solution ini sometimes diberi dalam gram. Kita boleh beri dalam gram dan volume solution boleh jadi dalam mililiter, liter pun boleh. Maksudnya dia adalah perhubungan di antara mass and volume of the solution. Okay, this is relationship dalam density. Dan density is actually a measure of how much stuff, berapa banyak benda. Berapa banyak benda dalam satu unit volume. Cuba lihat contoh ini. Bagi contoh A dan juga contoh B. So, kalau kita lihat dia punya volume ini sama kan? Tapi dalam B, kita perhatikan dia ada less stuff. Lebih partikel yang ada di dalam itu lebih sedikit kan? Jadi, kalau begini, maka untuk berapa banyak stuff dalam satu volume ini, maka kita kata density untuk B itu adalah lebih rendah daripada A. Jadi itulah density. Bagaimana kita gunakan density ini dalam kita punya pengiraan? Let's look at example number 1. Density of solution X. Madam kata ada solution X. Ini dia punya density. Density now di sini, tengok dia punya mass adalah dalam gram, dia punya volume dalam ml. So, dia bagi density X ini adalah 21.4 gram per mililiter. Apakah dia punya mass jika volume dia adalah sebanyak ini? Jadi, kamu diberi volume, kamu diminta mencari mass. Jadi, kita gunakan relationship density mass solution divide by volume solution. So, kita masukkan. So, kita mau cari dia punya mass. Nah, this is what we want. Okay, ini kita mau. Jadi, kita kalau mau itu, kita masukkan semua, insert all the values given. Density diberi, mass kena cari, volume sudah diberi. Terus masukkan, cari mass of solution. Okay, kita dapat mass of solution. Just like that. Let's look at another example. A solution of nitric acid dengan density. Okay, ini pun sama. Density sudah diberi. What is the mass? Okay, dia tanya mass lagi. In gram. Alright, now.
mass in gram of 500 ml of this solution. Jadi dia mau tahu berapa massnya jika volumenya 500 ml dan density-nya 1.4337. Sama saja. Masukkan dalam kamu punya perhubungan density dan mass dan volume. Masukkan semua nilai yang diberi. Mass kita kena cari. Volume dia sudah bagi. Okey, selesaikan. Dan kamu dapat mass. Itulah mass untuk asid nitrik yang density-nya 1.4337. Alright. Lagi satu contoh. Acid Y is a liquid. Okay, acid tu Y. Density-nya dia sudah bagi 1.84. Kemudian dia kata 100 gram asid ini ada 95 gram Y. Okay. Ada satu info baru. Dalam 100 gram asid ada 95 gram Y. Kemudian kalau 10 ml asid ini kita masukkan dalam volumetric flask 100 ml. Okay, kita ambil 10 ml. Kita masukkan dalam kelalang 100 ml. Kemudian kita tambah air. Tambah air. Lepas itu dia suruh kita kira molarity. Okay, let's understand this question first. Mula-mula dia kata, kamu ambil 10 ml acid Y. Let's say this acid Y ni ada dalam satu botol kan. Kamu ada botol chemical tu. Dalam sini ada acid Y dengan density 1.84 gram per milliliter. Okay, dia ada dalam botol ni. Okay, dan dia punya ini density ni concentration dia, dan dia ada diberi satu lagi, iaitu kalau dalam 100 gram ini kamu akan ada 95 gram Y tu. Ini satu lagi concentration. Yang ini adalah percentage by mass. Nampak tak? Kalau dalam 100 gram ada 95 gram. Diberi dalam mass kan. So ini maksudnya yang diberi itu adalah percentage by mass dia. Jadi dari soalan ini kamu sebenarnya diberi dua nilai untuk concentration. Density. Ini dia punya density. Dan information yang ini, information yang madam tandakan dengan hijau ni. Ni nah. 100 gram Y ada 95 Y. Ini sebenarnya adalah percentage by mass yang diberi. So you have two values now. And then dia bagi lagi 10 ml. Ini kamu ambil 10 ml. 10 ml kamu ambil. 10 ml ini masukkan dalam volumetric flask. Ini volumetric flask. See? Ambil volumetric flask ini dia punya volume 100 ml. Masuk dalam sini. So 10 ml masuk dalam 100 ml, kita tambahkan air. So apa kamu buat? Apa yang kamu buat di sini adalah satu proses yang kita panggil pencairan. Kamu cairkan dia. Pencairan. Sebab yang pekat, kamu tambah air. Dia jadi cair. So what you do now is a process called dilution. So apa yang kita mahu adalah, bila kita sudah cairkan dia, berapa dia punya molarity yang baru. So sebelum kita tahu molarity yang baru, kita kena cari dululah molarity ni. Molarity acid Y ni, acid Y ni molarity-nya berapa? Barulah kita boleh tahu molarity yang baru itu. So let's find the molarity for the acid first. Okay. Ini soalan yang madam bawa semula. Okay. Dia kata tadi 100 gram Y ada 95 gram Y. Jadi dari sini, bila kamu mau cari molarity, kamu akan guna perhubungan ini kan? This relationship. Ni relationship yang kamu akan guna. So, molarity perlukan mol dan volume. So, dia kata 100 gram Y ada 95 gram Y. 100 gram acid Y itu ada 95 gram Y. Jadi, kita kena cari dahulu mol of Y itu berapa. Sebab kita perlukannya untuk cari molarity. So, kita boleh cari mol Y. Kita pun cari mol Y, mol mass bagi molar mass. Alright, dalam soalan dia sudah bagi kamu molar mass. Di sini. Molar mass is given. So, masukkan nilai molar mass ke dalam equation. Dan kamu dapat mol of Y. Ini baru dapat mol Y. Belum dapat molarity Y lagi. Untuk dapatkan molarity Y. Now, untuk dapat molarity Y, kamu kena cari volume Y ni. Kita baru ada yang ini. Ini kita baru ada mol. Kita belum ada volume.
So, untuk cari volume, itulah masanya kamu gunakan density. Density yang diberi. Density itu sama dengan mass bahagi volume kan. Mass solution, volume solution. Selalu madam akan tulis solution supaya madam tidak keliru dengan volume solute lah, solvent lah gitu. So, mass solution, volume solution. Untuk cari molarity kita perlu volume solution. Ya. Ini ni volume solution. Ini. Yang ini kita mau cari. Okay, ni nah. Madam tunjuk dengan anak panah warna merah ni. Nah, this is what you need to find. You need to find volume. So, you are given the density. So, untuk cari volume sama dengan density. Mass bahagi dengan density. Inilah, ini bawa turun kan. Kamu nak ini, so ini naik, ini bawa turun. Tahu kan, matematik biasa saja. So, selesaikan. Kamu dapat volume of the solution. Bila sudah dapat volume, bila sudah dapat mole, masukkan ke dalam perhubungan molarity. Sama dengan mole, masukkan mole yang kita cari tadi dan masukkan volume. Jangan lupa, volume ini adalah dalam ml. Kenapa dia dalam ml? Because the density is in milliliter. You see, density itu dalam ml diberikan. Jadi, bila kita cari volume, volume itu juga dalam ml. So, ini gram dengan gram kita boleh buang. Maka tinggallah ml. So, your unit will be milliliter. Tapi bila kita mau masukkan ke dalam molarity punya formula, kamu kena tukarlah jadi liter. So, untuk tukar jadi liter, bahagi 1000. Bila sudah dapat semua value ini, just tekan kalkulator hebat, dapatlah molarity. Ini adalah molarity yang asal. Jadi, yang molarity ini, yang inilah kamu ambil 10 ml. Yang ini untuk buat perkara yang kedua ni. Ni yang madam tanda dengan biru ni. Ni yang kedua ni. Ambil 10 ml asid yang berkepekatan 17.837 ini. Masukkan dalam volumetric flask. 100 ml saiznya. Tambah air sampai jadi 100 ml. So, bila buat perkara itu, maksudnya ini molarity kita kira tadi. So, sekarang ni ya, volume solution yang kedua itu sudah jadi 100 ml dia dah jadi. Sebabnya kamu sudah tambah air kan. Okay, jadi yang 17.837 ni adalah yang 10 ml punya solution. 10 ml punya tadi, ini concentration dia. Jadi bila yang 10 ini kamu jadikan 100 ml. Ini kamu jadikan 100 ml. So, berapa dia punya molarity? Yang inilah kita mau cari molarity yang 100 ml ni. Jadi kan, dalam pencairan, satu perkara dalam pencairan ialah, bila kita cairkan sesuatu benda, kita hanya menambah air saja. Tapi dia punya bilangan zarah-zarah di dalam larutan yang baru itu tidak berubah. Contoh, kalau madam ada, let's say I give you this example. Let's say madam ada satu beaker. Dalam beaker ini ada, let's say, I give you just one simple value. Katalah ada 100 partikel. Kan, dia ada 100 partikel. 100 partikel ni kita anggap mewakili mol. Kerana mol adalah bilangan kan. So, madam ambil 100 partikel. Bila madam tambah air, sebelum madam tambah air itu, dia ada satu molarity. Kan, dia ada satu molarity. Maksudnya, molarity dia tinggilah sebab dia belum tambah air lagi. Bila madam tambah air, when I add water, so bila madam tambah air itu, dia punya volume akan naik. Dia punya volume akan bertambah. So, what happen when I add water, volume dia akan increase. Bila volume dia increase, dia punya partikel masih sama. 100 partikel tidak berubah kan? Yang berubah volume dia saja. Oleh kerana molarity, ini molarity bergantung kepada volume juga kan? Jadi apabila mol ini tidak bertukar, ni mol ini kekal, volume yang bertukar. Bila volume bertukar, molarity akan bertukar. Nah, itu maksudnya. Itulah yang berlaku dalam pencairan. Bila molarity bertukar macam mana? Sekiranya, ini adalah perhubungan molarity kan? Okey. Sekiranya mol ini tetap, volume ini menjadi tinggi. Maka sudah tentu molarity akan menjadi rendah. Okey, kerana mereka berkadar songsang.
So, oleh sebab itu, bila kita buat pencairan, apa yang kita sebenarnya buat ialah kita merendahkan kepekatan ataupun we decrease the molarity. So now, in this question, what we need to do is calculate the new molarity. Okay, now let's do that. So, mole before adding water, kan tadi bilangan sebelum tambah air sama dengan bilangan lepas tambah air. Mole dia sama. Jadi, mole before adding water akan sama dengan mole selepas tambah air. Kerana bilangan zarah tidak berubah. Jadi, maksudnya mole dia sama. Mole tu bilangan zarah ke? Ya, manja. 1 mol bersamaan dengan 6.02 kali 10 kuasa 23 zarah-zarah, kan? Okay, itu adalah mol, bilangan zarah. Jadi, mol before adding water is equal to mol after adding water. And untuk kita kira bilangan mol, kita manipulate saja formula molarity ni. Sini kita manipulate, kita jadikan dia tajuk. Jadi mol adalah M kali V. Ni kamu tahu kan? Maksudnya molarity kali volume sebelum tambah air sama dengan molarity dan volume selepas tambah air. Kita wakilkanlah molarity sebelum tambah air itu M1, volume dia V1. Selepas tambah air, ini kemolaran baru dia, ini volume baru dia. Dalam soalan kita itu, M1 ini tadi, volume sebelum kita, molarity sebelum tambah air itu adalah yang kita kira tadi kan. Dan volume dia, berapa kita masukkan? 10. Okay. Dia punya mol dalam 10 ml ni sama dengan yang 100 ml. Yang 100 ml ni mol dia sama dengan M kali V. M dia yang kita tidak tahu. Volume dia adalah 100. Ini volume yang baru. Mana madam tahu? Ini nak. Dia kata 100 ml. Tu yang madam bulatkan merah ni dalam soalan. 100 ml volumetric flask. Jadi sekarang volume solution itu samalah dengan volume of the volumetric flask. So, boleh kira selesaikan untuk M2. Begitu saja. Just like that. And you get your new molarity. Jadi janganlah tinggal jawapan begini. Selesaikan. Jawab soalan itu. Molarity of the solution produced adalah bersamaan dengan 1.7837 molar. Alright, let's continue dengan percentage by mass. Ini satu lagi measurement untuk concentration, ukuran untuk kepekatan. Percentage by mass. Ini baru bagi kamu. So, listen properly. Now, percentage by mass maksudnya adalah the percentage of the mass of solute. Ni, mass of solute maksudnya jisim bahan larut. Mass of solute ataupun jisim bahan larut. Okay. Jisim bahan larut bagi setiap jisim larutan. Mass of solution ataupun jisim larutan. Dengan lain perkataan, dengan lain perwakilan, percentage by mass, now, persen WW, ya, itu adalah dia punya simbol dia. Percentage by mass adalah samaan dengan mass of solute dalam gram divide by mass of solution. Dia tidak sama dengan density. Kalau density, mass of solution bahagi dengan volume of solution. Tapi percentage by mass adalah mass of solute. Jisim bahan larut bahagi dengan jisim larutan. Please make sure you know the formula correctly. Okay. So, kemudian, this is the relationship between percentage by mass, mass of solute dengan mass of solution. Dan jangan lupa, sebab dia percentage kan. Jadi kita kena times 100. Okay. Usually percentage by mass ini kita guna untuk solution larutan-larutan yang terhasil apabila kita larutkan pepejal ke dalam cecair ataupun solid dalam liquid. Contohnya kita masukkan garam ke dalam air. Maka dia ada kepekatan yang kita boleh kira dengan percentage by mass. Maksudnya berapa banyak garam yang kita masukkan dalam solution yang terhasil. Ya. And percentage by mass ini juga kadang-kadang dipanggil weight percent. Berat dalam persen. Persen berat dia panggil gitu nah. Let's look at example for the calculation. Now, a sample of 0.892 gram of potassium chloride. So, apa diberi kepada kita ni? Kamu tengok pun kamu tahu kan. 0.82 gram of potassium chloride. Ini apa ni?
is dissolved in 54.3 gram water. Okay. What is the percentage by mass? Dia suruh kita cari percentage by mass. Apa yang diberi kepada kita adalah ini mass. Ini mass siapa? Ini mass, mass solid lah. Kan? Dan kemudian water ini adalah mass solvent. Ini pelarut dia. Okey. Sedangkan bila kita mau kira percentage by mass, kita perlukan mass solid, kita ada. Dan mass of solution. Kita tidak ada mass solution dalam ni. Kita ada mass solvent. Pelarut kita ada. Mass larutan kita tiada. Jadi untuk cari mass larutan, okey. Untuk cari mass larutan, kamu hanya campur saja mass of solute, kamu campur dengan mass of solvent. Kamu akan dapat mass of solution. I have explained this before. Alright, so now cari mass of solution, campurkan mass of solute dengan mass of solvent dan times 100%. Dan you selesaikan, kamu dapat percentage by mass untuk larutan yang terhasil. Let's look at second example. Hydrochloric acid can be purchased, boleh dibeli dengan solution 37% HCl. Nah, jika kamu pergi ke kedai, dia tak akan tahu molaritinya. Dia di kedai, di pembekal-pembekal bahan kimia, bahan-bahan kimia ini dijual dalam weight percent kepekatan dia. Jadi, hydrochloric acid boleh dibeli dengan satu solution 37% by mass. What is the mass of this solution? Sekiranya volume dia, sekiranya dia mengandungi 7.5 gram of HCl. Okay, dia bagi tahu kamu, so 7.5 gram HCl ni nak. Ini adalah mass apa ni? Yes, you are right. Ini adalah mass solute. Pandai. Ini mass solute. Dan yang dibagi 37% ni, ini adalah percentage by mass dia. Okay. So, dia kata, what is the mass of that solution? Berapa mass solution? Okay, now, keluarkan kita punya formula. Sebelum tu, Madam explain. Banyak ini masuk dalam satu bekas. Berapa mass? 7.5 gram HCl ni, berapa dia punya mass? Okay. So, masukkan dalam formula ini. Percentage by mass. Mass of solute bahagi dengan mass of solution. Dia minta kita cari mass solution kan? So, you just selesaikan saja. Mass of solution. Gitu. Okay. So, ini buang. Tinggallah gram kan? So, dapatlah mass of satu solution yang ada 75 gram of HCl. Alright? Mari tengok satu lagi contoh. Calculate the amount of water that must be added to 5 gram of urea in the preparation of 16.2% by mass of solution. Alright, apa yang diberi dalam soalan? Satu. Kita tengok dulu ya. Information dari soalan. Dia bagi kita mass of 50 gram of urea ni kan. 50 gram of urea ni, ini dah tentulah mass solute. Pandai pun. Mass solute. 16.2%. Nah, ini adalah dia punya percentage by mass. Dia suruh cari apa? Calculate amount of water. Jadi, amount of water. Water ni siapa? Solvent kan? So, dia minta kamu cari mass solvent. Okay, mass solvent. Dia bagi percentage by mass. Dia suruh cari mass of solvent. Kalau nak cari mass of solvent, kamu kenalah tahu mass of solution dahulu, betul? Kalau tidak, bagaimana mau cari mass of solvent? So, daripada perhubungan ini, percentage by mass adalah mass of solute bahagi dengan mass solution times 100%. Okay. So, ni persen dah buang. Jadi, kita boleh cari mass solution. Cari mass solution dahulu. Okay. Tahu kan macam mana cari mass solution? Ini naik atas, matematik saja. Okay, turun bawah. Dah. Times 100 lah. Kamu dapat persen habis. Ini adalah mass of solution. Kamu belum jawab soalan lagi. Kerana soalan mahu mass of solvent. So, selesaikan. Carilah mass of solution. Sudah dapat mass of solution, kemudian jangan lupa. Mass of solution sama dengan mass of solute tambah mass of solvent. Jadi, mass of solution kita ada. Mass of solute kita ada, kita boleh cari mass of solvent. Jadi, mass of solvent sama dengan selesaikanlah. Kamu dapat mass of solvent. Senang kan?
Baiklah Manja, setakat ini dahulu video kali ini. Sila siapkan semua soalan-soalan latihan yang Madam beri. In the next video, I will show you how to solve a few of these concentration problems. And with that, this is the end of chapter 3. We shall move on to chapter 4 in the next video. See you then.